Ya lo guys, welcome back again, dan pada video kali ini kita akan kembali membahas raket, dan raket yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah raket dari brand RS dengan seri Speedcore Blue. Ini dia raketnya. Ini kemarin ada yang request dan akhirnya saya membeli dan sudah saya pakai kurang lebih ya seminggu, 1,5 minggu ya. Jadi nanti saya akan memberikan pengalaman saya ya, membagikan pengalaman saya menggunakan raket ini, versi-versinya bagaimana, untuk feeling raket ini bagaimana, handling, kemudian swing, dan beberapa penilaian spesifik lainnya nanti akan saya sampaikan. Dan nanti kita juga akan mereview spesifikasi dari raket ini ya. Ya meskipun sebenarnya raket ini sudah ada yang mereview, meskipun tidak banyak, tapi sudah ada yang mereview juga ya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Sebelum ke situ kita akan sedikit menyinggung soal Speedcore ini ya guys. Dan sedikit cerita, ini sebenarnya raketnya sudah ada yang request lama. Speedcore ini, dan kalau saya perhatikan Speedcore, speed itu kan kenceng ya, speed itu cepat, kecepatan. Jadi dia, bayangan saya itu raketnya tuh dia headlight. Kalau nggak beratnya itu dia nggak 3U ya, pokoknya di bawahnya 3U, 4U atau 5U. Dan setelah lihat di toko online, lihat BP-nya itu 300 mm, kemudian beratnya 87 3U. Ini raketnya kok jadi tidak apa ya, tidak antara spek dengan nama serinya kok kayak nggak sejalan gitu ya. Jadi waktu itu saya mengurungkan niat saya untuk mengambil ini, dan setelah sekian lama ada yang minta request lagi, dan akhirnya saya timbang-timbang, dan saya juga tertarik ingin mencoba RS Speedcore ini, dan akhirnya saya membeli. Dan ternyata memang ada beberapa bagian yang kenapa dia disebut Speedcore. Nah, nanti kita akan lihat ke situ ya, kita akan bahas bersama-sama. Oke, sebelum ke situ kita akan bahas untuk harganya dulu ya. Ini harga raketnya bisa kalian dapatkan di toko online di kisaran harga 300 sampai 400 ribuan. Kemarin saya membeli ini dapat di range harga 300 ribuan, itu mendapatkan bonus senar dan pemasangan. Senar bonusnya adalah Enduro 62, dan saya minta ditarik 29 lbs. Karena ini saya pernah punya pengalaman dengan senar ini dan agak kurang, dari saya kurang menemukan kenyamanan dengan senar ini. Akhirnya saya memilih 29 lbs ya, karena 29 lbs-nya itu tidak terasa 29 lbs jika menggunakan senar yang lain ya. Dan ini tarikannya 29 lbs, mesinnya digital, 2 simpul, dan dibuat full seperti ini. Untuk hitting sound-nya seperti ini ya. Nah, kalian nilai sendiri ya untuk hitting sound-nya seperti apa. Jadi kalau menurut saya sih biasa ya, meskipun di sini penilaian dari senarnya cukup bagus ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian bawah dulu. Untuk end cap-nya seperti ini, black sama logonya ini dia warna putih. Jadi kalau di RS itu ada dua modelnya seperti ini, itu yang low end. Kemudian yang high end-nya itu dia modelnya gold ya, seperti yang RS SND70 ini dia seperti ini ya, gold. Jadi menandakan level raketnya ya, middle, low end atau dia high end. Jadi modelnya sama seperti gua ya. Untuk handle gripnya ini dia kalau di Yonex seperti G5. Oke, dan ini mohon maaf ya udah mengelupas untuk gripnya. Bisa jadi faktor usia ya, karena raketnya ini bukan raket baru ya. Kalau menurut saya ini bukan raket baru, cuma meskipun saya tidak tahu pasti ini kapan keluarnya, tapi ini yang jelas bukan raket baru. Dan waktu saya membeli RS SND70 juga gripnya seperti ini ya, mengelupas ya. Ya bisa juga karena faktor kualitas gripnya yang memang kurang bagus, bisa juga. Karena teman saya pernah membeli ini juga sama, gripnya modelnya seperti ini, cepat mengelupas ya. Dan ini saya sering membersihkan karena dia mengelupas ya guys. Kita lanjut ke bagian atas, top capnya seperti ini, hanya ada RS, keterangan RS, sama ini ada hologramnya sebenarnya, cuma ini lepas. Karena kemarin juga sudah tidak tertempel dengan baik dan akhirnya lepas, ya sudah akhirnya saya lepas seperti ini. Jadi ya memang ini menandakan raketnya udah lama ya. Dan top capnya ini dia bagian ininya, penampangnya tuh lebar, jadi ketika jempol posisinya di bagian top capnya ini dia terasa nyaman ya. Kita ke bagian atasnya, bagian shaftnya, di sini kita bisa menemukan beberapa keterangan seperti nama serinya Speedcore Blue. Oke, kemudian di sisi lain kita bisa melihat di sini ada materialnya, itu adalah high modulus US graphite. Oke, saya baru kali ini melihat ada keterangan US-nya, nggak tahu nih US ini apa ya, ini US bukan ya. Buat kalian yang tahu bisa tulis komentar di bawah ya. Kemudian ini ada teknologi yaitu Microtech ya.
Oke, kemudian untuk balance point-nya di sini 300 mm, jadi masuk cat heavy, 87 gram, nggak ada plus minusnya, ini masuk 3U, dan tensionnya 26 sampai 30 lbs. Jadi itu seperti rekomendasi tensionnya ya. Nah, untuk balance point dan beratnya nanti kita akan lihat untuk reel-nya bagaimana. Yang tertera seperti itu ya, head heavy dan 3U. Di sisi lain kita bisa lihat di sini ada rekomendasi stringnya. Senarnya yang direkomendasikan adalah RS Enduro 66. Ini dia senarnya, dan ini sudah pernah saya review, sudah saya pakai beberapa kali, dan menurut saya raket senar ini juga tergolong enak di harga 30-40 ribuan. Cuma kalau dalam jangka waktu lama memang performanya turun ya, dan itu wajar jika di harga segitu ya, senar harga 30-40 ribu wajar kalau begitu. Stiffness-nya dia di tengah-tengah antara stiff dan fleksibel, jadi dia medium ya. Oke, dan ini medium. Kita ke bagian atas, di joinnya seperti ini, flatnya nggak banyak, dan untuk frame shape-nya ini dia kalau sekilas terlihat aerobox ya, tapi kalau kita kesampingan seperti ini, nah kita bisa melihat di sini poros frame-nya itu dia lebar. Nah itu untuk menjawab kenapa dia namanya Speedcore, karena model frame-nya, poros frame-nya ini dia lebar, lebih lebar daripada poros frame raket standar. Kita akan coba bandingkan dengan beberapa raket. Di sini saya sudah siapkan 3 raket. Yang pertama kita akan coba bandingkan dengan Yonex A-Stroke Tour 9100. Kita akan bandingkan poros frame-nya seperti ini, bisa kalian lihat. Speedcore lebih lebar. Oke, kita bandingkan dengan Li-Ning Turbocharging Jet Boost. Kita bandingkan lebar poros frame-nya. Oke, hampir seperti mirip tapi masih lebar speedcore-nya, dan kita coba bandingkan raket sesama brand RS yang serinya SND70, dan ini sangat terlihat sekali kalau yang speedcore ini dia lebih lebar ya. Jadi itulah alasan kenapa dia dinamakan speedcore ya, karena model frame shape-nya ini ya, frame shape-nya itu dia razor. Jadi kalau di Yonex itu seperti Nanoray ya. Jadi model seperti ini tuh belahan anginnya itu bagus ya, hambatan anginnya sedikit, dan ini bisa membelah angin dengan baik ya. Oke, untuk frame shape-nya kita bisa menemukan beberapa keterangan. Di sini ada isometric. Oke, modelnya isometric. Jadi seperti Yonex ya kalau dilihat-lihat. Kemudian ada keterangan NAG di sebelah kiri saya, ini ada keterangannya NAG. Oke. Di sisi lainnya ketika dibalik juga NAG di sebelah kiri. Itu NAG itu adalah Next Edge Generation ya. Ada keterangan di sebelah kanannya. Oke, ketika diputar juga keterangannya Next Edge Generation. Oke, hanya itu aja keterangan yang ada di frame shape-nya, di frame-nya ini. Dan untuk jumlah chromite-nya 76 ya. Oke, 76. Dan kalau dilihat dari bawah sampai atas, ini dominan warna raketnya itu adalah biru tua atau biru navy, dikombinasikan dengan variasi pink sama gold ya. Dan ini catnya itu dia matte atau doff, cuma dia terlihat mengkilat ya. Dan untuk tulisan Speedcore ini kalau dipegang-pegang terasa timbul ya, jadi stikernya ini dia terasa timbul ya, jadi tidak menyatu dengan catnya ya. Dan yang ini juga seperti itu, jadi ini stiker ya guys, stiker. Oke, jadi cat dasar kemudian dikasih stiker seperti itu. Oke, itu untuk spesifikasi raketnya seperti itu ya. Sekarang kita akan lihat spesifikasi reelnya ya. Oke, berhubung ini kemarin saya beli sudah bonus senar dan pemasangan. Dan untuk berat raket ini dengan posisi sudah di senar itu beratnya 88,8, 88,9. Oke. Dan balance point-nya itu di 303 mm ya. Nah, dengan menggunakan data yang ada, senar itu biasanya menyumbang beratnya itu sekitar 3, gram ya. Jadi beratnya kalau kosongan itu sekitar 86 sampai 87 gram ya. Dan balance point-nya itu biasanya nyumbang 789, biasanya di angka 8 lah. Jadi kalau dikurangi 303 ya 295 ya, 255, 296 lah. Ini untuk balance point-nya ya. Jadi dengan balance point segitu itu raketnya memang feel-nya masih terasa all-round ya, meskipun dia masuk berat kepala, tapi dia nggak terlalu berat kepala ya, jadi agak berat kepala, jadi masih terasa all-round ya. Jadi seperti yang oh ya, ini raketnya sudah pernah dibahas di channelnya Nur Wahid. Di situ ada narasumbernya Ko Alven yang menjelaskan Speedcore yang warna biru sama warna merah. Memang warna biru ini dia lebih pas digunakan pemain double karena feel-nya tuh lebih all-round. Sementara yang merah tuh dia lebih terasa head heavy dan lebih stiff ya. Jadi untuk pemain yang bermain single lebih cocok yang merah. Sementara kalau yang bermain double
warna biru ini dia lebih cocok ya, Speedcore warna biru ini lebih cocok. Oke, jadi seperti itu, dan yang saya rasakan memang ini feel-nya Elrond ya. Elrond ke power ya. Oke, itu untuk spesifikasi raketnya ya. Dan ini kemarin sudah saya pakai beberapa kali, udah saya kasih grip over grip ya, nggak terlalu tebel gripnya, dari grip Fly Power, enak juga. Nanti kapan-kapan kita akan bahas ya. Dan itu berat totalnya menjadi 94-an aja ya, 94 sekian gram. Kemudian balance point-nya di angka 290 ya. Oke, seperti itu ya. Dan sekarang kita akan lanjut membahas soal first impression-nya ya. First impression-nya untuk handlingnya, raket ini terasa enak ya ketika jempol posisinya diletakkan di sini, posisi backhand itu enak. Cuma memang terasa agak sedikit tebel ya ini gripnya. Jadi buat kalian yang suka tipis, yang ini bisa dilepas aja, kemudian bisa dikasih cushion wrap ya. Atau kalian yang biasa menggunakan handuk juga biasanya ini mesti dilepas dulu ya. Tapi secara umum tidak terlalu lebar banget ya, nggak terlalu lebar banget. Dengan Yonex ya mungkin sedikit lebih tipis yang ini ya, tapi sedikit aja ya. Untuk handlingnya seperti itu. Dan untuk feelingnya, nah untuk feelingnya ini menarik. Banyak sekali teman-teman yang sudah menggunakan raket RS itu mengatakan yang 3U itu dia feelnya seperti 4U, dan itulah yang kemarin saya rasakan ketika raket ini datang dan saya pegang dan saya swing. Feelingnya memang seperti itu ya, meskipun beratnya itu dia masuk 3U, tapi feelnya yang sangat-sangat kentara sekali yang saya rasakan itu dia tidak seperti 3U ya, tapi seperti raket 4U. Itu untuk feelingnya ya. Kemudian untuk swingnya, ya meskipun dia 3U, tapi untuk ukuran 3U raket ini termasuk swingnya enak ya, karena terbantu dengan model frame shape-nya yang pipih lebar ini ya, seperti Tornado 800, seperti Hikwa Reborn 9 yang pernah saya review, Arcline 9 juga seperti itu. Meskipun dia berat, tapi swingnya itu dia masih asik ya. Itu untuk handling, feeling, dan swingnya ya. Dah, untuk penilaian yang lebih spesifik ya, untuk raket ini untuk bermain power, menurut saya masih enak ya, karena dia memang agak berat kepala, jadi untuk bermain power enak ya. Meskipun jika bandingkan dengan RS SND 70, ini lebih solid yang SND 70. Kenapa? Karena dari framenya seperti ini guys, saya beginikan. Nah, yang SND 70 ini lebih solid daripada yang Speedcore. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih solid yang SND 70, karena ya memang wajar ya, karena dia serinya lebih tinggi ya daripada ini ya. Jadi untuk raket ini jika kalian tertarik dan punya ini, baiknya dikasih senar yang bagus ya, untuk membantu repulsionnya ya, biar space-nya lebih terasa. Untuk lob nggak ada masalah dengan berat raketnya dan balance point-nya yang agak berat kepala ini, dia cukup membantu ya untuk ngelob. Kemudian untuk drop shot ini lebih ke skill sebenarnya, tapi nggak terlalu masalah juga, enak, nggak terlalu menjadi hambatan ya, karena swingnya tadi menurut saya masih tergolong enak untuk raket 3U. Kemudian untuk drive raketnya enak, tapi kalau terlalu depan menurut saya ini masih agak berat ya. Jika dibandingkan dengan Velet Carbon Woven 18 dengan SND 70, ini masih nyaman SND 70 dan Carbon Woven 18-nya ya. Tapi kalau kalian yang tangannya kuat, saya rasa pasti nggak akan ada masalah ya. Atau juga ketika adu drive itu nggak terlalu ke depan, itu pasti masih terasa enak ya. Untuk netting lebih ke skill juga, tapi ya nggak terlalu menjadi masalah. Kemudian untuk defense enak juga, nggak menjadi masalah juga. Swingnya enak juga kok, kebantu untuk defense, jadi responsif. Kemudian untuk flashing dan kontrol saya rasa ini juga nggak ada masalah ya, karena dia feel-nya masih round ya. Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi untuk penilaian spesifiknya seperti itu. Dan raket ini tipenya seperti apa? Nah, kalau yang saya rasakan dan melihat dari spesifikasi yang ada, raket ini memiliki tipe all-round ya. All-roundnya lebih ke power ya. Tipenya all-round ke power. Jadi buat kalian yang bermain all-round dan ya sedikit bermain power juga, kombinasi dengan power, raket ini cocok kalau dilihat dari spesifikasinya, dan yang saya rasakan juga seperti itu ya. Kemudian untuk pemain pemula sampai intermediate saya rasa cocok juga, nggak ada masalah. Untuk pemula yang ingin mencari raket feel-nya all-round ke power, nah raket ini bisa dicoba.
yang senang main power, nah ini bisa menjadi apa ya, bisa menjadi batu loncatan ya, atau raket yang bisa menjadi referensi buat kalian yang bermainnya allround ke power. Kemudian buat pemain yang punya power kecil ataupun besar, saya rasa nggak ada masalah dengan raket ini ya. Secara umum raket ini menurut saya enak ya, meskipun di sini terteranya 300 dan balance beratnya 3U, tapi ini buat ukuran raket 3U dia masih nyaman, dan balance pointnya memang dia tidak sesuai dengan yang di sini. Oke, itu yang saya rasakan dan bisa saya bagi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tulis komentar di bawah, atau sharing pengalaman yang sudah punya raket ini, bisa tulis komentar di bawah. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.